Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan beribadah dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam tahta hadirat-Nya yang kudus. Ajakan beribadah. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Kita angkat pujian dari NKB nomor 3 baitnya yang pertama. Terpujilah Allah. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang esa, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang bertahta di atas segala-galanya. Terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami datang bersekutu dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret. Kiranya Engkau mau mengurapi setiap kami Bapa yang mengambil bagian di dalamnya untuk bersekutu. Biarlah hadirat-Mu turun dan tercurah atas kami Bapa. Kami serahkan peribadatan kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Mampukan setiap kami Bapa untuk sungguh-sungguh bersekutu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dari NKB nomor 17, baitnya yang pertama. Agunglah kasih Allahku. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan
akan dibawakan oleh Penatua Edward Sekeon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita menaikkan pujian-pujian kita pada malam hari ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari kesaksian firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, dengan perkenan Tuhan, Kau sudah mengizinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah online, ibadah rumah tangga ini ya Tuhan. Bapa, kami mau mengundang kiranya Roh Kudus untuk hadir dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami mau dengar. Terlebih Tuhan untuk melaksanakannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih Kau mau berkati hamba juga Tuhan yang akan memberitakan firman. Kiranya Kau mau berikan hikmat pengertian dari Tuhan saja, sehingga hamba boleh memberitakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada ibadah rumah tangga malam hari ini saya beri tema memelihara iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita berbicara mengenai keluarga, kita pasti sering mendengar kata dipelihara. Misalnya seorang anak yang dipelihara sejak lahir oleh ayah dan ibunya, akhirnya tumbuh menjadi dewasa. Atau mungkin kata dipelihara tidak hanya digunakan dalam konteks keluarga, misalnya seekor anjing kecil yang dipelihara oleh keluarga juga dari kecil sampai akhirnya besar. Atau mungkin belakangan ini kita sering kali melihat video di dalam Facebook yang kita dapat temui, ada halaman-halaman Facebook yang menceritakan tentang bagaimana anjing-anjing yang tadinya terlantar akhirnya dipelihara oleh seseorang dengan begitu penuh dengan kasih sayang, yang tadinya anjing tersebut sudah sangat-sangat buruk kondisinya, dipelihara dengan baik, bisa menjadi anjing yang sangat cantik dan anjing yang sangat menakjubkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita memelihara iman dengan keyakinan, maka iman dapat tumbuh menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Kita dapat membaca juga di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara-saudara, percayalah bahwa kita memiliki iman, bahwa bila kita memiliki iman, maka Tuhan akan memelihara kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara telah memelihara iman kepada Kristus? Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, ketika kita mengalami kedukaan, ketika kita mengalami kekecewaan, apakah hal-hal itu menyurutkan iman kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Bergembiralah kita yang mengalami hal-hal tersebut yang menguji iman kita, namun dapat tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, yang walaupun mengalami hal-hal tersebut dapat tetap meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita dimanapun Dia akan memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Karena iman yang terbukti jauh lebih tinggi nilainya daripada barang yang paling berharga dimanapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau Bapak Ibu membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11. Bapak Ibu dapat membacanya sendiri di rumah. Di sana kita dapat temui tentang beragam orang yang menghadapi pencobaan dan penderitaan jauh lebih berat daripada yang kita alami saat ini. Tokoh-tokoh yang kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 adalah tokoh-tokoh orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama. Meski demikian, mereka tetap bertekun dengan mempercayai Tuhan. Dan oleh anugerah Allah, percayalah, kita pun dapat melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mudah untuk berpikir bahwa iman adalah semacam formula ajaib, atau maksudnya jika seseorang memiliki iman dalam kadar yang cukup, ia pasti akan kaya raya, selalu sehat, menjalani hidup dengan bahagia, dan pasti setiap doa yang dipanjatkannya akan langsung menerima jawaban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sayangnya kehidupan tidak berjalan seperti formula yang kita pikirkan tersebut. Sebagai bukti, penulis kitab Ibrani menyajikan pengingat yang sangat kuat bahwa makna iman sejati dengan mengulas kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Gambaran iman tersebut tidak bisa kita sederhanakan menjadi semacam formula. Terkadang iman memimpin kepada keberhasilan, tapi kita harus sadar juga, terkadang iman membutuhkan kebulatan tekad yang teguh untuk bertahan dengan resiko apapun, dengan kondisi apapun. Dan bagi orang-orang yang dapat bertahan, bagi orang yang dapat dengan teguh memegang iman, Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, dan Ia telah mempersiapkan sebuah tempat yang istimewa bagi mereka. Iman kita harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah memegang kendali mutlak dan Dia akan selalu menggenapi janjinya, baik kehidupan sekarang maupun di kehidupan akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang memelihara imannya kepada Kristus, maka ia akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, dan pastinya kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kembali, dan ia mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwanya. Iman kita dapat dipelihara dengan hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan, hidup takut akan Allah, dan kesadaran serta percaya akan penebusan Yesus Kristus. Iman dapat dipelihara dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan,
Iman juga dapat dipelihara dengan mengamalkan kasih persaudaraan terhadap sesama, dengan tulus, dengan saling mengasihi, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memelihara iman kita di dalam Kristus dengan hidup di dalam ketaatan, kekudusan, dan mempraktikkan kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Sebagai nyanyian respon dari firman Tuhan, kita angkat pujian dari PKJ nomor 183, baitnya yang pertama. Mari sebarkan Injil. Kita masuk dalam pengucapan syukur sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarlah ajakan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian dari NKB nomor 133, baitnya yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Kita doakan persembahan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Saat ini sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami memberikan syukur kami sebagai persembahan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah layakkan kami bersekutu pada malam hari ini, mendengarkan firman-Mu, bahkan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau mengkuduskan persembahan ini, Engkau memberkati persembahan ini, bahkan Engkau memberkati hidup kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya, kami serahkan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau sendiri yang akan terus memberkati kehidupan kami untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau mau berkenan atas persembahan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang sempurna. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Lumopa Thomas.
Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan, di mana Engkau sudah mengizinkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan dapat menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada di dalam jemaat kami. Kami mau berdoa untuk setiap bapak-bapak, kepala rumah tangga yang ada. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap aktivitas kehidupannya. Di dalam pekerjaan yang Engkau sertai dan lindungi selalu, supaya semakin diberkati ya Tuhan, dan supaya dapat menjadi saksi bagi orang lain. Terus sertai Tuhan supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan rindu selalu bersekutu kepadamu ya Tuhan. Buat ibu-ibu rumah tangga ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan juga ya Tuhan, dan kesehatan dalam mengurus rumah tangga, baik dalam mendidik anak-anak
kiranya Tuhan memberikan kesabaran. Terus berikan penyertaan-Mu Tuhan, agar dapat menjadi istri yang baik, dan juga selalu rindu datang beribadah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pergumulannya, Tuhan selalu buka jalan. Kami mau berdoa untuk anak-anak yang masih dalam pendidikan ya Tuhan. Tuhan kiranya Kau mau sertai dan lindungi juga. Berikan otak yang pintar di dalam mereka menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya di masa depan kelak. Biarlah anak-anak ini boleh menjadi anak yang berguna bagi orang tua, terlebih berguna buat pekerjaan Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, ataupun di dalam pemulihan. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau berdoa juga bagi pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Engkau dapat melayani, kiranya mereka dapat melayani Engkau ya Tuhan dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Kau mau memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa, inilah syafaat kami, inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian akhir, kita angkat pujian dari NKB nomor 173 baitnya yang pertama, Ku tak dapat maju sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Peribadatan kita pada malam hari ini atas perkenanannya Tuhan telah pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bagi setiap kita semua, saudara-saudara jemaat sekalipun yang telah mengambil bagian untuk ikut dalam persekutuan peribadatan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesetiaannya untuk datang beribadah walaupun lewat online. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.